Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kita ketemu kembali pada pelajaran kita, yaitu pelajaran biologi di pagi hari yang indah ini. Gimana semua kabarnya anak-anak ibu? Ibu harapkan semuanya tetap dalam keadaan sehat. Oke? Nah, kita akan memasuki materi kita pada pagi hari ini, yaitu manfaat belajar biologi dan metode ilmiah prinsip keselamatan kerja. Oke, siapkan buku paketmu nak, buku catatannya, siapkan hatimu dan pikiranmu untuk mengikuti pelajaran berikut ini. Nah, ini perhatikan, manfaat belajar biologi ada dalam beberapa bidang. Yang pertama, perhatikan itu di bidang pertanian. Di bidang pertanian dapat digunakan sebagai kultur jaringan. Nah, di bidang kesehatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi virus. Nah, di bidang peternakan digunakan untuk inseminasi buatan, yaitu misalnya pada perkawinan hewan. Nah, dalam bidang industri atau bidang makanan, ini dalam pembuatan proses yogurt, ya. Yogurt, Yakult. Nah, itu dia biologi manfaatnya di bidang industri. Nah, ini dia kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, biologi bermanfaat untuk memecahkan permasalahan. Permasalahan di bidang pangan, sandang, papan, energi, lingkungan, kesehatan, dan sosial. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan hidup terbagi dalam bidang kedokteran, pertanian, peternakan, dan perikanan, serta bioteknologi. Nah, penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. Melalui rekayasa genetik, ini dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri. Misalnya apel, pir, kol, brokoli, kentang, buah-buahan tanpa biji. Ya, buah-buahan tanpa biji misalnya pada semangka, pepaya, jeruk, dan anggur. Nah, melalui teknik kultur jaringan, tanaman unggul dapat dibudidayakan dalam waktu yang singkat. Ya, misalnya kelapa sawit, anggrek, pisang, dan wortel. Nah, ini manfaat biologi di bidang pertanian. Nah, kamu perhatikan manfaat biologi di bidang bioteknologi. Ya, yaitu dalam proses pembuatan tempe. Nah, kalau pembuatan tempe ini termasuk bioteknologi tradisional. Ya, perhatikan gambarnya itu nak. Nah, pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contoh, nata de coco, roti, keju, tempe, tape, kecap, anggur, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini dalam bidang kedokteran dapat digunakan dalam metode transplantasi atau pencangkokan. Organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya. Misalnya ada orang yang sakit ginjal. Misalnya gagal ginjal, ginjalnya tidak dapat dimanfaatkan lagi. Nah, ada yang mau mendonorkan ginjalnya. Nah, di sini dibutuhkan ilmu biologi. Oke, nah yang kedua, dengan dipelajarinya berbagai macam virus atau virologi membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri.
Nah, yang berikutnya ada biologi itu digunakan dalam teknik bayi tabung, yaitu membantu masalah pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Nah, bagaimana membuat teknik bayi tabung itu? Bukan berarti bayinya itu dimasukkan di dalam tabung. Ya, tapi proses pertemuan antara sel telur dengan sperma itu terjadi di dalam media, lalu dimasukkan ke dalam inkubator. Nah, demikian nanti kita akan pelajari bagaimana prosesnya di kelas 11 ya nak ya. Nah, manfaat biologi di bidang kedokteran sebagai mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Nah, jadi dengan adanya pelajaran biologi ini banyak manfaatnya di bidang kedokteran. Nah, ini di bidang peternakan. Nah, di bidang peternakan tadi kamu perhatikan inseminasi, ya, kawin suntik yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik serta produksi yang meningkat. Yang kedua dalam teknik fertilisasi in vitro, ini itu di dalam. Artinya embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 196 derajat Celcius. Kemudian diimplantasikan ke induk betina tidak unggul dari spesies yang sama, dengan demikian akan cepat diperoleh banyak ternak yang unggul. Nah, tadi kita belajar tentang manfaat biologi. Setelah kamu pahami manfaat biologi, kamu juga harus mengetahui bahaya belajar biologi. Nah, apa itu bahayanya? Yaitu yang pertama, petani mengganti tanaman pekarangan yang beraneka ragam dengan satu tanaman tertentu, yaitu dengan sebutan pertanian monokultur yang memiliki sifat unggul dan bernilai ekonomi tinggi. Berakibat keanekaragaman hayati yang ada akan mengalami penurunan karena hanya satu jenis tanaman, sehingga tanaman yang lain itu menjadi berkurang. Nah, yang kedua, pemberantasan hama dan pemupukan pada tanaman dapat berdampak pada pencemaran lingkungan. Misalnya penggunaan pestisida secara berlebihan. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar tentang metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini ya dilakukan mulai dari menemukan gejala biologi. Nah, dia temukan dulu gejala biologi. Selanjutnya merumuskan masalah. Ya, setelah dapat gejalanya tadi, lalu dirumuskannya masalah. Kemudian mengumpulkan data atau keterangan. Lalu menyusun hipotesis atau dugaan. Setelah tersusun hipotesis, maka dirancanglah percobaannya. Setelah dirancang percobaan, maka kita harus mencatat hasil percobaan. Lalu dianalisis datanya, kemudian akhirnya kita bisa menarik satu kesimpulan. Nah, ini kerangka acuan penelitian. Ya, yang pertama harus ditentukan dulu judul penelitiannya apa. Oke, lalu tentukan latar belakang masalahnya apa. Nah, kemudian rumusan masalahnya, tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian. Nah, di dalam proposal penelitian ini terdapat identifikasi variabel penelitian. Nah, variabel ini ada namanya variabel bebas dan ada variabel terikat. Lalu ada tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka ini buku-buku apa yang kita gunakan mendukung proses penelitian. Nah, lalu masuk kita ke metode penelitian.
metode penelitian ini lanjut ke jadwal penelitian. Lalu hipotesis. Hipotesis tadi adalah dugaan. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana prosedur pelaksanaan penelitian? Penelitian pengaruh suhu perendaman biji adenium terhadap kecepatan perkecambahan. Itu contoh judulnya, nah. Lalu apa-apa yang perlu kamu perhatikan? 1. Siapkan alat dan bahan. Ya, tentunya tanah, air, dan biji adenium tadi. Nah, yang kedua, kamu merendam biji adenium tadi dalam air. Kemudian mengamati dan menuliskan hasilnya ke dalam tabel pengamatan. Setelah dituliskan, maka kamu menganalisis datanya. Analisis data ini adalah cara mengolah data hasil penelitian sehingga membuktikan kebenaran hipotesis yang diberikan. Contoh, analisis data mencari nilai rata-rata perkecambahan biji adenium tadi, mendeskripsikan data, menginterpretasikan data, menganalisis data. Nah, itulah yang dapat kamu tuliskan di analisis data. Yang kelima, masuk ke laporan penelitian. Nah, selesai kamu mengadakan penelitian, kamu membuat laporan yang terdiri dari yang pertama pendahuluan. Bab yang kedua tinjauan pustaka. Bab yang ketiga metode penelitian. Bab yang keempat data dan pembahasan. Bab yang kelima kesimpulan dan saran. Baru masuk daftar pustaka dan lampiran. Nah, di lampiran ini adalah foto-foto kamu misalnya pada saat kamu melakukan penelitian. Nanti kalau kita sudah tatap muka belajar, kita akan mengadakan beberapa penelitian atau praktikum di lab biologi SMA Cerdas Bangsa. Oke, semoga kita bisa cepat belajar lewat tatap muka. Nah, sekarang kita belajar keterkaitan biologi dengan ilmu yang lain. Nah, perhatikan itu di tengah biologi. Biologi memiliki keterkaitan dengan kimia, fisika, matematika, ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, tik, antropologi. Nah, bagaimana keterkaitan biologi dengan ilmu lainnya? Misalnya dengan biologi dengan kimia, itu dalam proses metabolisme. Ya, biologi dengan fisika misalnya gerak. Nah, biologi dengan matematika ini menghitung persentase persilangan. Ya, biologi dengan ekonomi. Ya, ini bisa menghitung proses keturunan. Biologi dengan geografi, bagaimana letak bumi. Biologi dengan sosiologi. Ya, dan sampai ke sejarah, ini di evolusi, ya, Nak, ya. Nah, dampak negatif perkembangan teknologi. Ya, dampak negatif perkembangan teknologi dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Ya, hama menjadi resisten akibat penggunaan pestisida. Artinya hama itu tadi sudah kebal. Ya, lalu merupakan senjata biologi. Nah, selanjutnya dampak positif perkembangan teknologi. Tadi dampak negatifnya, sekarang dampak positifnya. Di bidang pertanian tadi dalam proses kultur jaringan, di bidang peternakan inseminasi buatan atau kawin suntik, bidang kesehatan identifikasi virus, bidang industri dalam proses pembuatan makanan, misalnya yogurt, Yakult, nata de coco, pembuatan tempe. Nah, oke. Itulah dampak positif perkembangan teknologi. Sekarang kita memasuki keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sebelum kita nanti masuk ke laboratorium, kamu juga harus paham apa yang harus kamu perhatikan kalau kita belajar di laboratorium. Yang pertama, penggunaan laboratorium atau praktikan
wajib mengetahui alat-alat atau bahan kimia yang ada di laboratorium serta kegunaannya. Yang kedua, memahami bahan-bahan kimia yang berbahaya dengan simbol atau lambang keselamatan kerja. Jadi ini nanti kalian kalau masuk ke lab biologi, ini sudah ada ditempel di dinding lab kita nak ya. Nah yang ketiga, mematuhi petunjuk atau tata tertib bekerja di laboratorium. Ini juga sudah dituliskan nanti di dinding laboratorium kita. Nah yang keempat, mengetahui sumber kecelakaan dan cara mengatasinya di laboratorium. Ya, nah ini cara mengenal bahan kimia. Ya, yang pertama, semua bahan kimia harus diberi tanda-tanda khusus, diberi label dan keterangan yang meliputi namanya apa, tanggal pembuatannya, jumlahnya, asalnya, tingkat bahayanya, keterangan-keterangan persentasenya. Nah, ya. Ini ada nak di lab kita ada semuanya ya. Nah, selanjutnya bahan kimia korosif dengan kode C dan iritasi kode XN. Contoh, H2SO4 asam sulfat, HNO3, HCl, asam klorida, KOH, NaOH, amonium, senyawa nitro, formaldehida, fenol. Ini hindari terhirup pernapasan dan kontak kulit dan mata. Karena kalau terkena ini bisa berbahaya. Jadi kalau terkena bahan-bahan kimia ini maka kita harus encerkan dengan air mengalir. Gunakan masker, sarung tangan, jangan menambah air pada asam. Ya. Tapi sebaliknya, sedikit demi sedikit bekerja pada ventilasi khusus. Nah, ini perhatikan dia. Ya, tandanya ada di situ. Oke. Nah, selanjutnya bahan kimia yang beracun diberi tanda seperti ini. Tengkorak ya. Contohnya benzena, besi karbonil, klorin, asam sianida, ya. Ini bisa kamu perhatikan. Nah, lalu ini lagi dia contohnya bahan yang mudah terbakar. Jadi ada dituliskan di situ, nak. Ya. Nah, ini bahan kimia yang mudah meledak. Ada tandanya kan? Iya. Jadi hindari benturan atau gesekan karena dia mengandung loncatan api dan panas. Nah, ini bahan kimia pengoksidasi. Ini berbahaya, warning. Hindari panas serta bahan mudah terbakar. Nah, jadi itu tanda-tanda itu tadi semua pada alat-alat kimia kita sudah ada di laboratorium. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana petunjuk tata tertib praktikum. Nah, praktikum di bawah bimbingan guru. Ya. Menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh diri sendiri. Misalnya kamu bermain-main di laboratorium, itu tidak boleh. Oke. Yang ketiga, mematuhi peraturan keselamatan kerja. Nah, sebelum praktikum, kamu harus memahami dan mempelajari materi dan cara kerjanya. Selanjutnya, praktikum dengan sungguh-sungguh, teliti, hati-hati menyimak penjelasan guru. Semua bahan kita anggap berbahaya supaya kita lebih berhati-hati. Kecelakaan sekecil apapun dilaporkan pada guru supaya cepat ditangani. Nah, ini penanggulangannya yang kita lakukan apabila terjadi kecelakaan darurat di laboratorium. Ya, yang pertama, siswa tidak menghalangi pintu masuk keluar laboratorium. Tas diletakkan di tempat yang ditentukan. Luka akibat benda tajam, bersihkan luka. Jika ada pecahan kaca, gunakan pinset atau kaca steril, lalu tempelkan plester luka.
Selanjutnya, zat kimia asam, maka caranya bersihkan dengan kapas, bilas dengan air mengalir, cuci dengan 1% Na2CO2, dikeringkan dan olesi salep. Zat kimia basah, cuci dengan air mengalir, bilas dengan 1% asam asetat. Cuci lalu keringkan. Luka bakar karena panas, jika karena api, celupkan ke dalam es secepatnya. Bila kulit merah, olesi salep minyak ikan atau disebut dengan levertren. Nah, kalau ada akibat mikroba, dihindari untuk siswa yang peka. Alat dibungkus kertas saring yang ditetesi formalin. Nah, ini perlengkapan kerja di laboratorium. Maka kita kalau nanti masuk ke lab, semua harus pakai baju jas praktikum. Ya, yang belum ada nanti bisa kita beli. Oke? Pakai masker supaya tidak terhirup zat-zat kimia yang berbahaya. Pelindung tangan dan jari menggunakan sarung tangan, pelindung mata, respirator dan lemari uap, sepatu pengaman, pemadam kebakaran, eye wash and shower, dan kotak P3K. Oke, sampai situ pertemuan kita. Ibu harapkan semuanya sudah memahami apa manfaat belajar biologi, apa bahayanya belajar biologi, lalu bagaimana proses metode ilmiah, dan bagaimana keselamatan dan tata cara di laboratorium. Oke, sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya. Ibu harapkan semuanya sehat-sehat dan tetap bersukacita. Oke, sampai ketemu pada pertemuan kita berikutnya.